Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi tangguh Indonesia, jumpa lagi dengan Ustazah Rika. Sudah siap untuk belajar? Di sini kita akan belajar tentang sejarah perjuangan Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah. Setelah mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran Islam, Rasulullah memulai dakwahnya di kota kelahirannya, yaitu kota Makkah. Namun Rasulullah tidak hanya berdakwah di kota Makkah saja. Rasulullah juga mencoba untuk berdakwah di kota Taif, Habasyah, kemudian ke kota Madinah. Islam memang lahir di kota Makkah, namun Islam berkembang pesat dan mempunyai masa depan yang gemilang di kota Madinah. Lalu, bagaimana awal mula hijrah Rasulullah ke Madinah? Dan apa saja strategi yang telah dilakukan Rasul ketika sampai di Madinah? Simak penjelasan berikut ini. Sebab-sebab Rasulullah hijrah. Setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rasulullah menyebarkan ajaran Islam secara terang-terangan, akhirnya Rasulullah menyebarkan ajaran Islam di kota kelahirannya, yaitu Makkah, secara terang-terangan. Namun, hambatan dan tantangan yang diperolehnya sangatlah banyak, mulai dari hinaan, cacian, pemboikotan, ancaman, dan siksaan yang menghalangi dakwah Rasulullah dengan tujuan agar Rasulullah mau menghentikan dakwah Islam. Dan pada saat itu terjadilah peristiwa Amul Husni, yaitu tahun kesedihan, di mana Rasulullah ditinggalkan oleh istri tercintanya, yaitu Khadijah, dan pamannya Abu Thalib. Maka dari itu, untuk menghibur kesedihan Rasul, pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi terjadilah peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Rasul pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Dan pada saat itulah Rasulullah menerima perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, akhirnya Rasulullah mengabarkan kepada masyarakat Makkah bahwa beliau telah melakukan Isra Mi'raj. Namun, mereka semua menganggap kabar itu adalah suatu kabar yang bohong dan mengarang. Bahkan mereka menganggap Rasulullah adalah orang yang pembohong dan pendusta. Kabar gembira dari Yasrib. Pada tahun 620 Masehi, Rasulullah bertemu dengan 6 orang Yasrib yang berasal dari kabilah Khazraj. Kemudian beliau mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, dan mereka menerima ajakan Rasulullah SAW. Dan ketika mereka sampai di Yasrib, mereka memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib. Berlanjut pada tahun 621 Masehi, Muslim Yasrib bersama 6 teman lainnya mendatangi Rasulullah untuk memeluk ajaran Islam. Selain memeluk ajaran Islam, mereka juga melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqobah. Maka dari itu, perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Aqobah. Perjanjian tersebut berisi, kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Dan kami tidak akan saling memfitnah. Dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 622 Masehi, datanglah rombongan yang berasal dari Yasrib. Mereka ingin melakukan perjanjian Aqobah yang kedua dan mengajak Rasulullah untuk menyebarkan ajaran Islam di kota Yasrib. Perjanjian Aqobah yang kedua diikuti oleh 75 orang dengan isi perjanjian yang sama dengan perjanjian Aqobah yang pertama. Hal tersebut merupakan pertanda bahwa Islam akan berkembang pesat di kota Yasrib, serta Islam akan diterima dengan baik di kota Yasrib. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke kota Yasrib.
Namun kabar tersebut didengar oleh kaum kafir Quraisy. Mereka tidak akan rela apabila ajaran Islam berkembang pesat di kota Yasrib. Dan akhirnya mereka memerintahkan para pemuda untuk mengepung rumah Rasulullah SAW dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun Rasulullah mempunyai strategi, yaitu memerintahkan Ali agar berbaring di tempat tidur Rasulullah SAW. Sehingga ketika para pemuda Quraisy mengepung rumah Rasulullah dan memasuki kamar Rasulullah, mereka kecewa karena mereka tidak menemukan Rasul. Mereka hanya menemukan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Rasulullah bersama Abu Bakar secara sembunyi-sembunyi telah keluar dari rumah menuju ke kota Yasrib. Perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya untuk hijrah. Kedua orang tersebut berjalan menuju ke Gua Thur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal itu bertujuan agar pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Dalam perjalanannya, Rasulullah bersama Abu Bakar sempat bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Dan putra dari Abu Bakar yaitu Abdullah ditugaskan untuk mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Pada malam harinya, Abdullah menyampaikan informasi tersebut kepada Rasulullah beserta ayahnya. Pada hari ketiga, setelah mereka mengetahui bahwa kondisi sudah tenang, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah, yaitu dengan bantuan Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Mereka menuju ke Tihama di dekat pantai Laut Merah. Karena para pemuda kafir Quraisy yang gagal untuk membunuh Nabi Muhammad, maka orang Quraisy mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat membunuh Nabi Muhammad, hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Hal tersebut menarik perhatian masyarakat, termasuk Suraqah bin Malik yang tergiur dengan tawaran tersebut. Akhirnya Suraqah bin Malik memutuskan untuk mencari dan menemukan Nabi Muhammad beserta Abu Bakar. Suraqah bin Malik berhasil menemukan Rasulullah. Ia melihat Rasulullah sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil menyantap bekal yang diberikan oleh putri Abu Bakar yaitu Asma. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Setiap kali Suraqah dan kuda yang ditungganginya ingin mendekati Rasulullah, maka ia dan kudanya tersungkur ke tanah. Bahkan hal tersebut berulang sebanyak 4 kali. Suraqah pun percaya dan merasa bahwa hal tersebut merupakan pertanda yang buruk. Maka dari itu, ia memutuskan untuk membatalkan niatnya dan kembali lagi ke kota Makkah. Di tengah perjalanannya, Rasulullah singgah selama 4 hari di desa Quba, yaitu desa yang terletak 2 mil dari selatan kota Madinah. Rasulullah juga mendirikan sebuah masjid. Masjid tersebut yang dikenal dengan sebutan Masjid Quba. Masjid Quba merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Setelah menempuh perjalanan selama 7 hari, Rasulullah sampai di kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan Rasulullah telah dinanti-nantikan oleh masyarakat Madinah. Mereka menyambut Rasulullah dengan berdiri di sepanjang jalan yang dilewati Rasulullah. Mereka juga membunyikan genderang serta syair untuk menyambut kedatangan Rasulullah.
Dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Setelah Rasulullah sampai di kota Madinah, Rasulullah menyusun beberapa program yang akan dilaksanakan. Program tersebut ialah yang pertama, mendirikan masjid. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Serta yang ketiga adalah membuat kesepakatan dengan penduduk Madinah. Yang pertama, mendirikan masjid. Rasulullah ketika sampai di Madinah bersama kaum muhajirin dan kaum ansor saling bergotong royong mendirikan masjid. Sehingga berdirilah masjid dengan dinding yang terbuat dari bata serta atap yang terbuat dari daun kurma. Masjid bukan hanya difungsikan sebagai tempat sholat saja. Masjid juga difungsikan sebagai tempat musyawarah, mempersatukan umat, mengkaji ilmu agama, serta sebagai pusat pemerintahan setelah Nabi dipilih sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara di kota Madinah. Selanjutnya Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Setelah Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, terciptalah masyarakat yang aman, nyaman, dan harmonis. Karena kaum muhajirin dan kaum ansor satu sama lain saling tolong-menolong dan membantu dalam hal kebajikan. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah ialah membuat kesepakatan dengan penduduk Madinah. Penduduk Madinah bukan hanya beragama Islam, namun penduduk Madinah juga ada yang beragama non-Islam seperti Yahudi. Tujuan Rasulullah membuat kesepakatan dengan penduduk Madinah ialah agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis, saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi, serta saling menjaga lingkungan Madinah. Isi kesepakatan tersebut disebut dengan Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah mencakup peri kemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, dan gotong royong. Dengan adanya Piagam Madinah, maka Madinah menjadi kota yang mempunyai peradaban serta kebudayaan yang sangat maju. Sehingga Madinah dikenal dengan istilah Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya. Banyak sekali perilaku terpuji yang telah dicontohkan Rasul kepada kita. Salah satunya yaitu kesabaran, ketangguhan, serta kebijaksanaan Rasul menjadi seorang pemimpin negara dan pemimpin agama di kota Madinah. Semoga kita bisa menjadi umat Rasul yang bisa meneladani perilaku terpuji Rasulullah, serta kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Sampai jumpa lagi generasi tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.